Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dan juga treat horror untuk kalian semua yang kali ini berjudul Puter Giling. Bagaimana cerita kali ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Nggak usah nunggu lama-lama lagi. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Pertengahan bulan April tahun 2008 kejadian ini merupakan kejadian nyata. Apabila ada salah satu korban ataupun keluarga korban, mohon maaf saya ucapkan. Hal ini disampaikan agar para pembaca mampu memetik hikmah yang terkandung dalam cerita ini. Pak Syam terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin memenuhi seluruh badan dan juga wajahnya. "Bu, Ibu," ucap Pak Syam dan kemudian, "Iya Pak, ada apa?" tanya Ibu Mira yang terbangun akibat dibangunkan oleh Pak Syam. "Aku bermimpi aneh." "Mimpi aneh? Mimpi aneh apa Pak?" "Ada jin hitam dengan berbadan besar seperti gorila. Dia membawa kendi berisi air. Lalu kendi itu hendak ditumpahkan kepadaku. Ya, tepatnya ke badanku. Namun aku berhasil menangkisnya." "Pertanda apa ini Bu?" Begitulah tanya Pak Sam. "Astagfirullah. Apa nanti ada kejadian aneh Pak? Pasalnya air adalah tanda." "Ya, tanda apa Bu?" Begitulah tanya Pak Syam kepada Bu Mira. "Ketika seseorang bermimpi terkena cipratan air, yang dimaksud air di sini pertanda akan ada masalah besar di keluarga kita Pak," ucap Bu Mira. "Ya Allah, semoga saja ini hanya mimpi. Tapi Pak, jin hitam, apa maksudnya?" Pak Syam juga merasa aneh. Baru kali ini dia bermimpi tentang jin hitam membawa kendi berukuran besar berisi air dan akan menimpakannya kepada dirinya. "Jin hitam, apakah pertanda akan adanya musibah juga Bu?" tanya Pak Syam. Dan kemudian Bu Mira ini menjawab lagi, "Pak, untuk kali ini kita harus tenangkan diri." "Iya Bu, aku paham. Semoga saja itu hanya mimpi dan mimpi itu tidak sampai terbawa hingga ke dalam kehidupan nyata," ucap Pak Syam. "Amin." Mimpi memang bunganya tidur, namun siapa sangka dari awal mulai mimpi inilah semuanya terjadi. Keesokan harinya Pak Syam terkejut melihat kandang ayamnya yang sudah dibobol oleh seseorang. "Bu, Ibu, ayamnya hilang semua Bu," teriak Pak Syam pada kala itu. "Hah, kok bisa Pak?" tanya Bu Mira. "Ada yang maling ayam kita Bu," ucap Pak Syam lagi. "Padahal itu harta kita satu-satunya. Rencananya hari ini ayam itu akan dijual untuk membeli beras dan juga keperluan lainnya. Belum lagi biaya sekolah Cici yang sangat besar. Dia baru saja masuk ke SMA." Sudah Bu, jangan ngeluh. Siapa tahu orang yang mengambil ayam kita lebih membutuhkan." Kesabaran Pak Syam memang mendarah daging, namun bukan berarti istri dan juga anaknya mengikhlaskan kejadian itu. Harta satu-satunya yang dijadikan sebagai patokan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari kini telah raib di gondol maling yang menerjang ke rumahnya. Lain hal dengan itu, Ariel dan juga teman-temannya melakukan pesta miras secara mereka besar-besaran. "Haha, lu keren Ril. Lu berani ambil ayam-ayam milik keluarga miskin itu. Lu gak takut apa kena imbasnya?" "Hah, bodo amat lah. Yang penting kita bisa pesta miras seperti ini," ucap Ariel. "Sebentar, lu ngambil itu sendirian?" Begitulah tanya Ade. "Ya sendirian lah. Gua mah pemberani, kagak kayak lu yang
bener-bener kayak banci, ucap Ariel. Tapi gua takut kalau orang yang punya ayam-ayam itu nyumpahin kita, ucap Tian. Alah, gak usah takut lah, mau nyumpahin gua, gak mempan men. Kesombongan Ariel menambah tinggi ketika dirinya membagi-bagikan uang sisa hasil curiannya kepada teman-temannya. Nih, gua kasih gocap buat lu lupa deh. Lu juga deh, nih, ucap Ariel kepada Ade dan juga Tian. Tapi, lu beneran ada? Ah, udah, ada kok. Begitulah jelas Ariel. Wah, baik banget lu. Setelah melakukan pesta miras kecil-kecilan itu, Ariel kemudian pulang ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang memasak makanan kesukaannya. Nak, baru pulang. Dari mana aja? Tanya ibu Ariel. Ya, biasa bu, habis nongkrong. Ya Allah, jangan kebanyakan nongkrong, kerja dulu biar banyak uang. Ah, apa sih bu? Ribet banget hidupnya ngatur-ngatur Ariel. Terserah Ariel lah. Ntar juga kalau ia udah kerja kan, Ariel bakal kasihkan duit untuk ibu, ucap Ariel. Ariel kemudian menuju ke kamarnya dan juga tidur. Ibu Ariel mencium sesuatu yang tidak beres dari diri Ariel. Kamu mabuk lagi ya nak? Ucap ibu Ariel dengan perasaan sedih. Andai almarhum bapak masih ada, pasti kamu gak sampai kayak gini nak, ucap ibunya Ariel. Dia pun kemudian menyiapkan makanan untuk nantinya dimakan oleh Ariel di waktu sore. Sore harinya Ariel ini terbangun. Dia menuju ke meja makan untuk mengisi perutnya yang sudah lapar. Bu, ibu gak ada, lagi ikut pengajian, jawab Angga. Pengajian di mana? Tanya Ariel. Ya masjid lah, masa iya di pasar, ucap Angga sambil menekan nadanya. Lo itu ngelawan sih sama abang lo. Ariel langsung menarik rambut Angga dan membenturkan kepalanya ke tembok. Aduh bang, sakit bang. Angga pun menangis karena kepalanya dibenturkan ke tembok. Ya makanya yang sopan sama gua. Belum juga gua banting badan lu, ucap Ariel. Angga menangis, kemudian dia tidak henti-hentinya mengucapkan kata bapaknya yang telah meninggal. Alah, gak usah nyebut-nyebut nama bapak. Dia udah mati. Lu sih ditanya bener-bener, jawabnya malah ngegas, jawab Ariel. Angga kemudian berlari menuju kamarnya dan menutup diri dari sang kakak. Ariel kemudian menyudahi makannya. Dia langsung keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya. Hal yang biasa dilakukan Ariel adalah jika sudah ada keinginan untuk melakukan pesta, dia benar-benar akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Ariel menemui Ade yang sedang nongkrong di warung langganannya. "Deh, ikut gua yuk," ajak Ariel. "Kemana nih?" tanya Ade. "Alah, biasa gasak," ucap Ariel, dan Ade pun langsung merangkul Ade untuk menghindari obrolan itu kepada pemilik warung. "Ah, lu mau gasak lagi ya?" tanya Ade. "Iyalah, gua pusing banget nih, mau minum nih gue," ucap Ariel. "Mending jangan sekarang." "Ya kenapa emang?" tanya balik Ariel. "Gua takut lu kenapa-napa." "Ah, takut apaan sih?" tanya Ariel. "Lo pernah tahu istilah puter giling gak?" "Puter giling apaan?" "Kondisi di mana kita akan diperlihatkan oleh tempat atau orang yang kita ambil darinya. Maksudnya, kalau gua gasak lagi, gua bakal terngiang-ngiang oleh apa yang gue ambil," tanya Ariel. "Nah, itu lo paham." "Ah, gua gak percaya. Urusan itu kan bisa belakangan. Yang penting gua malam ini kita harus pesta dulu," jelas Ariel. "Tapi lu yakin dengan risikonya?" tanya Ade. "Lu masih khawatirin gua dengan hal-hal yang seperti itu?" "Ya, gua takut aja lu kenapa-napa." "Ah, gua gak bakalan kenapa-napa kok. Lagian gua benar-benar gak percaya apa itu puter giling yang lu maksud itu," jelas Ariel.
Ya, tetap saja, seluruh perkataan yang dikerahkan oleh Ade tidak merubah sedikit pun keinginan Ariel untuk menggasak barang-barang di tempat yang sama. Kapan lo mau gerak? Malam inilah. Gua gak bisa kalau badan gua capek gini terus gak minum. Gua mau minum pokoknya. Begitulah jelas Ariel. Gua gak ikut dah. Gua takut kena puter giling. Gua masih sayang sama diri gua sendiri, Ril. Ya udah, lu nikmatin hasilnya aja. Biar cara ini yang gue lakuin, ucap Ariel. Ariel kemudian beranjak pergi. Dia akan mempersiapkan semuanya untuk menggasak lagi. Malam hari di rumah Pak Syam. Bu, tadi aku dipanggil oleh kepala TU, Bu. Katanya bulan ini harus dibayarkan semua kekurangan itu, Bu, ucap Cici, dan Bu Mira menatap melas wajah anaknya. Ya, kamu tahu kan, Nak, ayam-ayam yang digunakan untuk membayar biaya sekolahmu semuanya sudah hilang. Ya terus gimana, Bu? Tanya Cici. Bu Mira kemudian menatap kalung emas milik Cici yang masih terpasang di lehernya. Nak, gimana kalau kalung itu kamu jual saja dulu? Tanya Bu Mira. Ya udah, gak apa-apa, Bu, kalau itu keputusan Ibu. Bu Mira kemudian melepaskan kalung itu dari leher Cici. Terbayang bahwa harta satu-satunya yang dimiliki oleh Bu Mira adalah kalung emas yang dipakai Cici itu. Harapan satu-satunya itu dia akan bergunakan sebaik-baik mungkin untuk menutupi kekurangan biaya sekolah Cici itu. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau ke toko Pak Haji Dullah. Ibu mau coba menawarkan kalung ini kepada Pak Haji Dullah. Siapa tahu bisa dijual untuk biaya sekolah kamu, ucap Bu Mira. Cici ikut ya, Bu. Kamu itu di sini saja, Nak. Biar Ibu aja, pinta Bu Mira, dan Bu Mira tersenyum kepada Cici. Hati-hati ya, Bu. Iya, Ci, jaga rumah dulu ya, jelas Bu Mira. Iya, siap, Bu. Bu Mira pun menuju ke rumah Pak Dullah untuk menjual kalung emas Cici yang merupakan harta berharga terakhirnya. Di depan rumahnya, Bu Mira bertemu dengan seseorang yang kebetulan wajahnya itu tertutup menggunakan masker. Awalnya Bu Mira tidak menggubrisnya. Kok rasanya orang itu seperti menguping pembicaraan aku dengan Cici ya? Tanya Bu Mira. Orang tersebut hanya terdiam seketika. Bu Mira kemudian memperhatikan dirinya secara detail. Mas, cari siapa ya? Tanya Bu Mira. Orang itu tidak menjawab. Dia hanya memperhatikan sesuatu yang digenggam oleh Bu Mira, yang merupakan kalung milik Cici yang akan dijualnya kepada Haji Dullah. Mas, kok diam sih, Mas? Tanya Bu Mira. Orang itu langsung menarik tangan Bu Mira. Bu Mira ya terkejut ketika tangan yang digunakan untuk menggenggam kalung Cici itu ditarik oleh orang misterius tersebut. Bu Mira langsung berteriak sekencang-kencangnya. Tolong, ada maling, ada maling. Teriakan itu membuat Cici keluar dari rumahnya. Ibu. Cici pun kemudian berlari ke arah Bu Mira. Orang misterius itu langsung mengeluarkan pisaunya dan ingin menghujamkannya tepat ke perut Bu Mira. Diam, lepaskan barangmu sekarang. Kalau tidak, kamu akan aku bunuh, ancam orang itu. Bu Mira bersikeras untuk tidak melepaskan barang itu dan berusaha untuk mempertahankannya. Dan karena adanya perlawanan dari Bu Mira, dengan cepat orang itu menusuk perut Bu Mira dengan pisau. Sialan, teriak orang itu. Tubuh Bu Mira melemas dan karena tusukan itu membuat pendarahan hebat di perutnya. Tolong, ucap Bu Mira dengan lirih. Orang itu benar-benar kebingungan apa yang akan dilakukannya, apakah mengambil barang itu atau kabur. Cici yang telat menghampiri ibunya telah mendapati sosok orang yang dicintainya itu telah terbujur kaku di tanah. Ibu, teriak Cici. Orang yang menusuk Bu Mira pun langsung berlari begitu Cici mendekati mereka. Dia tidak mengindahkan barang berharga itu dan kemudian langsung kabur. Cici langsung meneriaki orang itu. Tolong, ada maling, ada maling.
teriak Cici dan para warga pun berdatangan dan melihat pelaku sedang berlari kencang. Sontak saja orang yang menusuk Bu Mira langsung terkejut dan menyelamatkan diri dari kejaran warga. Ternyata orang yang menusuk Bu Mira adalah Ariel. Ariel benar-benar tidak ada kapok-kapoknya. Dia bahkan tidak ada sedikit pun rasa malu dan juga rasa bersalahnya. Wajah Ariel tampak ketakutan ketika tangannya dengan spontan menusuk perut Bu Mira. Cici terus meneriaki Ariel seraya mengutuknya dengan beberapa kalimat yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran Ariel. "Mati, lu bakalan mati," teriak Cici. Wajah Bu Mira sudah melemas karena pendarahannya tidak mau berhenti. Beberapa warga menyarankan agar Bu Mira dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. "Mbak Cici, ibu dibawa ke rumah sakit ya, pendarahannya udah banyak." "Pak Syam kemana?" tanya warga. "Iya Pak, saya mohon bawa ibu ke rumah sakit dulu, bapak lagi di luar, nanti saya sampaikan kepada bapak." "Siap Mbak." Warga itu kemudian menggotong tubuh Bu Cici dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Cici segera menuju rumahnya, pikirannya benar-benar amat kacau. Dia terus kemudian menyumpahi orang yang telah menusuk ibunya. Dalam benaknya dan juga yang dipikirkannya hanya satu, dia akan terus mengejar pelaku hingga titik darah penghabisan. Beberapa saat kemudian Pak Syam datang sambil memanggul beberapa ayam miliknya yang hilang kemarin. "Ayamnya udah ketemu, pencuri itu menjualnya di pasar terdekat," ucap Pak Syam kepada Cici. "Pak, ibu dibawa ke rumah sakit Pak." "Hah, ibu kenapa? Ada apa dengan ibu?" tanya Pak Syam. "Ibu ditusuk oleh pencuri itu. Ibu mau menyelamatkan kalung Cici yang niatnya mau dijual ke Pak Haji Dullah. Tapi ibu menahan kalung itu dan pencuri itu kemudian menusuk perut ibu hingga menyebabkan pendarahan," jelas Cici. Pak Syam langsung menaruh ayam-ayam itu di kandangnya. Raut wajahnya berubah. Jin hitam itu adalah yang telah merasuki pemuda itu. Jika dia tidak bertobat, dia bisa saja mati, ucap Pak Syam. "Pak, jin hitam apa Pak?" tanya Cici. "Kemarin Bapak dimimpikan oleh sosok jin hitam yang ingin menumpahkan kendi berisi air kepada Bapak. Namun Bapak segera menangisnya dan tumpahan air itu terlempar hingga ke depan rumah," jelas Pak Syam. Itu artinya pemuda itu pikirannya telah dirasuki sepenuhnya oleh jin itu. Benar, jika seseorang sedang berbuat jahat, bukan berarti seluruh tubuhnya yang menggerakkan dirinya dengan sadar, namun kadang ada tunggangan dari bangsa gaib yang sengaja ingin menjatuhkannya ke dalam kemaksiatan, jelas Pak Syam. Cici hanya mengaku paham. Kalau yang Bapak lihat, wajah dari pemuda itu dipenuhi cacing merah yang sangat banyak. Itu artinya seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh jin dan dia akan menjadi manusia, kewan atau hewan, jelas Pak Syam. Setelah beberapa saat kemudian Pak Syam menjelaskan tentang pemuda itu, dia teringat bahwa puter giling itu nyata. Jelas Pak Syam, puter giling. Posisi di mana pencuri akan terngiang-ngiang terhadap apa yang dilakukan olehnya sesaat sebelum meninggalkan korbannya, jelas Pak Syam. Lain hal dengan Ariel, dia terus mencari jalan keluar agar bisa selamat dari kejaran warga. Dia pun berlari menuju jalan raya dan para warga benar-benar tengah mengejarnya sambil berteriak, "Maling, maling, mau kemana lu?" teriak warga. Ariel terus-menerus berlari untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran warga yang terus berdatangan mengejarnya. Ariel pun menyeberang di jalanan yang notabene jalan itu tempat berlalu lalangnya para mobil besar seperti truk dan juga dump truck. Dan begitu dia menyeberang, sorotan lampu terpancar ke arah wajahnya. Klakson mengencang dengan sekencang-kencangnya. Ariel tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam bahaya. Dia kehilangan pandangannya ketika truk itu sudah berada di dekatnya. Para warga berhenti mengejar Ariel yang akan tahu endingnya bahwa Ariel akan tertabrak truk itu. Yang terdengar dari ucapan terakhirnya adalah teriakan semata. Tubuh Ariel terpental beberapa meter dari posisi truk itu yang sedang melaju cepat. Anehnya truk itu terus melaju dan melindas kepala Ariel hingga pecah. Darahnya berceceran di jalanan. Tubuh Ariel sudah tidak utuh lagi.
Para warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak dan berduyun-duyun untuk mengerubungi Ariel yang sudah tewas di tempat. Dia tewas, dia tewas, teriak warga. Woi, gimana ini? Tanya warga lainnya. Cepat-cepat, hubungi polisi. Ariel kemudian didapati tewas di tempat dengan tubuh yang sudah tidak bisa dikenalinya lagi. Banyak warga yang mengimbangi kematian Ariel sebagai putar giling yang dilakukan olehnya. Hal ini diperkuat ketika Ariel menyeberang, raut wajahnya sangat ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sesuatu yang terngiang-ngiang dalam pandangannya. Bukan hanya itu saja, sebelum Ariel tertabrak, dia tidak mendengar teriakan, sahutan bahkan bunyi klakson yang dibunyikan oleh truk tersebut. Dan dia ini baru sadar ketika dirinya sudah dihantam penuh oleh truk yang berimbas pada kematiannya. Atas kematiannya, yaitu atas kematian Ariel tersebut, orang tua Ariel benar-benar terpukul. Dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Syam selaku orang yang dirugikan karena kasus pencuriannya. Pak Syam kemudian mengampuni dan juga memaafkan segala kesalahan dari Ariel. Hanya saja Cici masih belum menerimanya. Lambat laun Cici makin benci dengan Ariel walau dia telah tewas. Namun atas saran halus dari bapaknya, Cici pun memaafkan Ariel walau dengan terpaksa. Kabarnya, Ade dan juga Tian juga tidak bisa tidur semalaman setelah tewasnya Ariel. Dia didatangi oleh Ariel yang menuntut kepada keduanya untuk membantu Ariel yang sedang disiksa oleh sesuatu. Sampai sekarang putar giling yang dimitoskan itu masih benar-benar terjadi. Maka dari itu, terkadang ketika seseorang mencuri, dia akan terngiang-ngiang dengan apa yang dicurinya. Itulah yang disebut dengan putar giling. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga menyimak cerita pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan ataupun klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel Nguri Sejarah. Terima kasih ya teman-teman atas dukungan kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila apa yang salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.